Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam literasi. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Review Buku, Bapak Ibu Guru Pembimbing, serta teman-teman peserta lomba yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Badila Azalea Hadian, perwakilan dari SMPN 1 Banjaran, Subrayon 2. Hadirin sekalian, buku bukan hanya sekedar tumpukan kertas yang berisi rangkaian kata. Lebih dari itu, buku adalah jendela ilmu, pintu menuju dunia baru, bahkan sahabat setia yang mampu menemani kita dalam suka dan duka. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, menembus masa depan, dan memahami kehidupan dari berbagai sudut pandang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mereview sebuah buku yang menurut saya sangat menarik, sekaligus memberikan banyak pelajaran berharga. Buku ini bukan hanya sekedar menyajikan cerita yang memikat, tetapi juga mengandung pesan moral yang mendalam, yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Buku tersebut berjudul Tentang Kamu, karya Terelie. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam isi buku, izinkan saya terlebih dahulu mengajak hadirin semua untuk mengetahui alasan mengapa buku ini layak dibaca dan dipahami. Sebab saya percaya, sebuah buku yang baik bukan hanya sekedar untuk dinikmati, tetapi juga untuk direnungkan, diambil hikmahnya, lalu diterapkan dalam kehidupan nyata. Buku Tentang Kamu ditulis oleh Terelie, diterbitkan oleh Republika Penerbit pada tahun 2016, dan memiliki jumlah halaman sebanyak 524 halaman. Saya akan mereview buku ini menggunakan metode AI. Teman-teman semuanya pasti sudah pada tahu kan apa itu metode AI? AI yaitu singkatan dari alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya memilih novel Tentang Kamu untuk dibaca karena karya Terelie selalu menghadirkan kisah yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka wawasan hidup. Judulnya yang sederhana namun penuh makna membuat saya penasaran tentang siapa kamu yang dimaksud dan perjalanan apa yang diceritakan. Selanjutnya, isi. Novel Tentang Kamu bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pemuda yang bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum internasional di London. Ia mendapat tugas untuk menyelidiki siapa ahli warisah dari seorang wanita tua bernama Sri Ningsih yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan besar senilai 19 triliun rupiah. Namun masalahnya, tidak ada satupun orang yang tahu siapa keluarga Sri Ningsih. Untuk itu, Zaman harus menelusuri masa lalu Sri Ningsih dari berbagai tempat dan waktu. Mulai dari masa kecil di Pulau Bungin, perjuangan menjadi buruh di Jakarta, kerja keras sebagai perawat di Paris, hingga jatuh bangun dalam bisnis di London. Setiap lembar kehidupannya penuh liku, penderitaan, pengorbanan, sekaligus kebesaran hati dalam menghadapi ujian. Meski banyak rintangan, Sri Ningsih berhasil menjadi pengusaha sukses yang dikenal jujur, dermawan, dan kuat. Ia tetap hidup sederhana dan tidak lupa akan masa lalunya. Di masa tua, ia tinggal di London dan meninggal dunia sendirian. Semua kekayaannya disimpan untuk tujuan mulia, untuk mereka yang benar-benar membutuhkan dan bukan untuk keserakahan. Kemudian, hikmah. Dari kisah Sri Ningsih, kita belajar arti keteguhan, kesabaran, dan kerja keras dalam menghadapi ujian. Bahwa sebesar apapun ujian datang, akan selalu ada jalan untuk bangkit jika kita ikhlas dan berpegang pada nilai kebaikan. Novel ini juga mengingatkan bahwa hidup
bukan hanya tentang mengumpulkan harta, tetapi tentang meninggalkan jejak kebaikan bagi orang lain. Setiap buku adalah jendela, dan setiap jendela menawarkan pemandangan yang berbeda. Buku Tentang Kamu karya Terelie telah membuka mata saya bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Namun keteguhan hati, kesabaran, dan ketulusan akan selalu membawa kita pada kebahagiaan sejati. Saya berharap review singkat ini dapat membuat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua tertarik untuk ikut melangkah, membuka halaman pertama, dan menjelajahi kisah yang ada di dalamnya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Dewan Juri, guru, dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi